Halo, kita ketemu lagi di Nawiki, yaitu salah satu program dari Akuniku Channel, di mana Nawiki adalah singkatan dari Sinau Ikigai atau belajar Ikigai yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bisa itu dikaitkan dengan film, bisa dikaitkan dengan buku, bisa dikaitkan dengan lagu. Bahkan kita juga berencana nanti akan mengundang para pelaku usaha atau orang-orang yang telah menemukan Ikigai mereka. Nah, agar kita lebih seru itu ya, di episode pertama kali ini kita akan membahas film The Greatest Showman, ya salah satu film yang drama musikal terbaik ya. Dan kita akan coba nanti ulas bagaimana film The Greatest Showman itu dikaitkan dengan Ikigai. Oke, terlebih dahulu kita akan tonton trailer dari film The Greatest Showman. This is the life I promised you. I promised you a life of magic and wonder. If you could dream something up, what would it be? Girls, I think I've had an idea. Imagine a place where people can see things they've never seen before. This adventure is rather bizarre. People are fascinated by the unusual and the macabre. Every one of us is special. Don't listen to them. They don't understand yet, but they will. You're putting folks of all kinds on stage with you. We have more protesters every day. You're risking everything you've built. Well, how do you think I built it? You don't need the whole world to love you. Just a few good people. The world was ashamed of us. You put us in the spotlight. You gave us a real family. This is no one ever made a difference by being like everyone else. Oke, lihat tadi trailer dari film The Greatest Showman yang dirilis tahun 2017 dan bintangnya, salah satu bintang utamanya adalah Hugh Jackman yang juga dikenal main dengan di film Wolverine itu ya. Nah, sebelum kita mulai itu ya, ada beberapa hal yang mungkin menarik gitu ya untuk kita ulas dari kisah nyata ini. Jadi film The Greatest Showman ini diangkat dari based on true story, yaitu P.T. Barnum. Dia seorang filantropis, seorang pebisnis ya, dan dia memang memiliki bisnis di bidang entertainment tuh ya, di bidang sirkus. Nah, ada satu hal yang mungkin nanti kita diskusi itu ya dari Boni, dari Aris dan Pak Ponco mengenai sebuah perjalanan hidup gitu ya. Setiap orang dalam hal ini dalam kisah The Greatest Showman untuk menemukan kebahagiaannya itu ya. Mungkin kalau dari pendapat saya itu ya, ini sebuah jalan ikigai dari si P.T. Barnum itu berliku itu ya, tidak semudah yang kita bayangkan untuk mencapai kebahagiaan itu ya. Dan kebahagiaan yang dijalani itu ada banyak tantangan. Nah, satu hal yang menarik di kisah ini adalah latar belakang dari P.T. Barnum sendiri adalah dia bukan anak orang kaya itu ya, dia anak dari seorang penjahit itu ya. Dan dimulai dari dia ketertarikan dari anak salah satu pelanggan dari ayahnya itu ya, yang orang kaya, orang elit itu ya di kota New York ya, mungkin dekat New York situ, dan dia di situ ada trauma itu ya. Menurut saya ada satu proses bully atau merasa dilecehkan ya karena orang kaya, sehingga jalan menuju kesuksesan supaya dia bisa menikahi si Charity. Nah, apakah seperti itu gitu ya? Sebuah jalan ikigai itu harus diawali dari sesuatu di masa lalu ya, atau di masa kecilnya. Nah, kira-kira gimana nih pendapat dari Bro ini yang juga sempet dia bikin artikelnya ini ya? Nggak tahu blognya mungkin masih ada atau enggak, tapi mungkin kita dengerin dulu nih gimana pendapatnya Boni. Oke, jadi pernah sih nulis di blog, Bro. Cuma memang nggak dilanjutin karena memang mau fokus di Akuniku.
Oke, ya ini benar sih film yang sangat berkesan, sangat mengesankan di akhir tahun 2017 ya. Kalau aku sendiri melihat sih si Barnum ini termasuk orang yang sudah menemukan ikigainya, meaning of life dan alasan untuk hidup, gitu kan. Tadi di trailer itu ada satu kalimat, sebenarnya kalimat ini yang saya catat sebagai kalimat yang menarik bahwa everyone is special. Ya, kita terbiasa mendengar istilah itu ya, everyone is special, tapi seringkali kita sendiri lupa bahwa diri kita itu spesial, gitu kan? Di film ini juga sebenarnya kita kalau lihat settingnya gitu kan, atau kejadiannya itu ketika Barnum menemukan bagaimana cara dia berkarya, gitu kan, mengenal dirinya dan berkarya, akhirnya dia membuat show di mana dia mengajak atau kolaborasi dengan orang-orang yang mungkin di tengah masyarakat dikatakan orang yang tidak seperti orang pada umumnya, tidak normal seperti biasanya, kemudian juga mengalami penolakan, diasingkan, dan Barnum itu bisa melihat bahwa di dalam diri mereka itu ada potensi yang luar biasa, ada sesuatu yang hebat yang bisa mereka eksplor. Ini menarik ya, karena saya mencoba melihat ikigai di sini bukan hanya di si Barnum saja, tapi bagaimana Barnum membantu orang lain itu menemukan ikigainya, bahwa mereka itu spesial, bahwa mereka itu punya kelebihan. Itu yang keren, dan dari berbagai kelebihan itu akhirnya muncul sebuah show yang kayak pelangi gitu kan. Kalau pelangi warnanya merah semua kan nggak menarik walaupun kita suka merah gitu kan, tapi ketika pelangi itu kumpulan dari berbagai spektrum warna dan dikombinasikan dengan pas, akhirnya itu jadi indah. Nah, kalau aku sih ngelihatnya Greatest Showman itu adalah show yang seperti pelangi, seperti itu. Karena ada satu statement yang menarik di film itu sih kalau aku lihat dan renungkan, wah itu keren banget ya. Aku sambil lihat kerpean nih, it's a humanity celebration movie ever. Keren banget ya, bahwa ini adalah sebuah perayaan tentang humanisme. Bagaimana si Barnum ini mencoba, betul sekali, menerapkan sila kedua Pancasila kita gitu ya dalam sebuah film yang keren banget. Mereka si Barnum bisa melihat dan memperlakukan manusia yang mungkin tidak diperlakukan dengan baik, tapi buat dia mereka adalah baik. Nah, itu keren banget bagaimana ikigai di film ini. Itulah passion dari Barnum untuk membantu orang lain menemukan ikigainya. Itu sih bro kalau aku lihat salah satu poin yang penting di film itu. Terus ada lagi nih ya yang asik ya, aku juga sempat catat ini satu lagi ya, the noblest art is that of making others happy. Wah, itu juga kata-kata yang keren ya. Kalau kita bicara ikigai kan ada apa yang kita akan deliver atau kita berikan ke orang lain ya, atau ke dunia. Nah, si Barnum ini mencoba untuk create happiness buat orang lain. Bagaimana dia memberikan suguhan yang bisa membuat orang lain ya merasa happy di situ. Oke, gitu bro. Oke, kalau dari teman-teman yang lain mungkin bisa ini ya. Mungkin ngobrol dulu sama Arif ya. Arif sempat melihat nggak? Maksudnya melihat dari aspek hubungan asmara gitu ya. Oh, jelas Pak. Ini kan jagonya asmara nih yang Aris nih. Nah, dari sisi asmara. Nah, gimana? Ini kan apa ya? Sebenarnya ada Iki ya. Maksudnya sebenarnya Barnum itu kan sempat diuji itu ya, cintanya dia dan impiannya dia itu kan. Nah, kira-kira ada komen nggak dari ini? Ya, jadi kok ya pas banget ya. Apa saya memang mau komentar masalah romansa di film ini. Nah, itu chemistry bro. Jadi memang kalau saya melihat sempat sih nonton lagi memang karena kita mau bahas ini, karena yang saya takutkan tuh ada adegan-adegan yang sudah hilang dari memori ya. Saya lihat dari film ini tuh begini sih, saya yang apresiasi adalah ketika si Charity ini bisa menerima Barnum apa adanya, dan ini sebenarnya konsisten dengan yang selalu saya sampaikan di akuniku bahwa Piting Tresno Jalaran Soko Kulino gitu ya, orang jatuh cinta karena terbiasa. Nanti kalau kita lihat lagi filmnya itu diceritakan sejak dari si Barnumnya kecil. Barnumnya kecil itu sudah dekat dengan si Charity meskipun nggak deket-deket amat, karena orang tuanya si Charity ini cukup posesif ya. Dan itu berlanjut terus-menerus dipupuk sampai dengan akhirnya
mereka gede, setelah terpisah ketemu dan tiba-tiba married. Bahkan selama mendirikan bisnis sirkus di awalnya itu, mereka berdua cukup kompaknya. Beberapa kalimat yang saya tangkap itu saat si Barnum itu mulai mengajak satu penyanyi untuk bikin tur keliling mancanegara. Si charity-nya itu bilang ke Barnum, sebenarnya aku itu nggak butuh kamu yang jadi terbaik atau seperti apa yang luar biasa kaya raya dengan project yang gede-gedean. Itu enggak, karena yang dibutuhkan adalah eksistensi si Barnum di tengah-tengah keluarganya. Karena bagi charity itu sudah cukup. Nanti saya lupa secara tepat kalimatnya, cuman yang saya tangkap adalah si charity ini bilang kamu nggak perlu jadi yang luar biasa seperti apa ya. Tapi yang selalu ada. Nah, just be yourself sama seperti dulu. Ini kan Rimo ya kan. Padahal kita tahu charity ini dari latar belakang ya orang yang mampu, ya kan. Tapi dia mau susah bersama. Nah, terkadang gini sih, saya jadi nemu kata-kata cinta dan ambisi. Jadi ambisi itu kadang ambisi pribadi kita, ego kita itu bisa menjadi satu distorsi yang merusak hubungan kita dengan keluarga. Nah, cuman saya apresiatnya si Barnum ketika tur dengan si penyanyi itu sama sekali bisa menjaganya dengan baik. Artinya tidak selingkuh. Ya mungkin Barnum akan selingkuh kalau kalau Tuhan menciptakan 2 orang charity. Nah, gitu. Luar biasa. Wah, ini jagonya pantun memang. Jadi ini ya kayak apa yang Aris suka kasih pesan moral itu kan buat anak-anak muda, bukan yang terbaik tapi yang selalu ada itu ya, yang akhirnya menjadi pemenang. Oke, gimana bro? Ya. Nah kalau dari Pak Poco, Pak Poni, Pak Poni gimana nih? Kita tadinya sama Pak Poco gimana? Iya. Saya tadinya mau komentar yang lain, tapi gara-gara Aris komentar tentang itu cintanya, saya mau menekankan tentang jalan hidup orang masing-masing. Nggak mesti dari kecil gitu, nggak mesti. Karena kita fokus pada si ini, Barnum ini, saya kok melihatnya itu gini, ya Tuhan itu selalu membuat apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu selalu ada meaningnya di balik itu, termasuk masa kecil yang dari sana si Barnum ini sudah dapat gambaran siapa yang akan mendampingi dia. Dan memang saya salut pada si charity ini karena karena cinta itu ya ada proses yang berliku-liku, tapi menurut saya komitmennya luar biasa untuk menjalani hidup bersama dengan Barnum. Dan ini nggak gampang. Saya berharap ini menjadi inspirasi dari orang-orang muda masa kini bahwa tidak selalu mudah, tidak selalu yang dibayangkan itu terjadi, bahkan seringkali banyak nggak enak, tapi komitmen untuk terus bersama-sama itu luar biasa. Itu satu poin. Tapi yang saya mau juga gambarkan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan, seringkali itu hal-hal yang juga nggak enak. Nah, bagaimana respon kita, ini justru sangat penting. Nah, menurut saya dari film ini kita belajar dari seorang tokoh yang real sebetulnya, bahwa dia itu adalah orang yang bahkan ya bukan cuma masa kecil yang dia juga mengalami banyak kesulitan, tapi pada waktu dia justru dipecat, berhenti dari pekerjaannya yang oleh banyak orang itu adalah sesuatu yang begitu mengerikan.
tapi saya melihat ada sebuah kesempatan yang justru bagi banyak orang itu adalah sesuatu akhir, seolah-olah itu finish. Tapi bagi orang yang memiliki respon yang benar, itu adalah beginning. Itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa memulai sesuatu yang bahkan itu bisa membuat hidup kita lebih meaningful. Itulah ikigai. Itu gambarannya. Nah, mungkin aku pikir pendapat teman-teman ini ya. Kadang kita tuh kan pingin punya pasangan yang selalu berjuang bersama gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saya mencoba melihat si Barnum gitu ya, ketika melihat si Jenny Lin ini ya, yang seorang penyanyi orkestra, di mana ambisi dari seorang Barnum itu adalah dia ingin membuktikan bahwa dia mampu membuat show yang bisa dinikmati oleh kalangan menengah atas. Nah, dia sebenarnya melihat sosok Jenny yang dia bisa melengkapi. Dia merasa ada sesuatu yang mungkin tidak didapatkan dari Charity, tapi si Jenny ini bisa mengisi apa yang dia inginkan. Itu impian seorang Barnum membangun membuat satu show yang dinikmati oleh kalangan menengah atas. Nah, ada nggak? Saya nggak tahu ya, mungkin pendapat teman-teman ya. Kadang kan kita nggak punya pasangan yang full komplit gitu ya. Nah, kira-kira pendapat teman-teman gimana di sini? Godaan. Ya. Sesuatu yang godaan yang tidak dimiliki oleh apa yang atau orang yang sebetulnya. Jadi gini, hati-hati dengan godaan. Waktu kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang di luar dari apa yang sudah ada. Dan ini menurut saya bisa terjadi pada siapapun. Apalagi kalau kita sadari bahwa itu ada attractiveness. Wah, itu kalau kita nggak hati-hati. Nah, marilah kita kembali pada komitmen. Dan tadi Aris juga sudah mengatakan bahwa sebetulnya yang kubutuhkan nggak seperti itu. Ya, tapi seringkali justru ambisi itu membuat kita itu terpancing untuk melakukan yang tanpa sadar itu bisa membuat kita mengorbankan yang sudah ada. Wah, ini very very complicated, tapi ini marilah justru kita kembali pada pelajaran yang bagus sekali untuk kita sadari bahwa justru ikigai itu harus membuat kita itu mendapatkan sesuatu. Sebetulnya itu salah satu poin pesan saya itu adalah gini, ya, sukses itu memang ada harga yang harus diperjuangkan, tetapi jangan sampai apa yang kita untuk kesuksesan di satu sisi itu kita mengorbankan apa yang sudah kita justru jaga, yang seharusnya kita jaga, dan tetap harus dipertahankan. Saya nggak tahu bisa jelas nggak kalimatnya ini. bisa dipahami. Kalau yang lain gimana? Pernah nggak diuji seperti Barnum tadi? Ketika kita melihat ada sosok lain yang selama ini tuh nggak bisa terisi oleh pasangan kita yang kita sedang sukai. Ada nggak perasaan seperti itu? Apa ya? Kayaknya waktu nonton Bae Sushi ya. Halu. Nanti kalau menurutku sih gini sih sebenarnya, kalau kita mau bicara masalah yang mungkin dalam satu aspek itu lebih baik, itu akan setiap hari itu ada kelahiran lagi, ya kan? Setiap hari ada orang-orang baru yang mungkin dalam hal tertentu itu pasti akan lebih baik ya. Intinya sih kalau aku sih mencoba, katanya Yofi nih, menjaga hati. Waduh, caranya tuh kalau menurut hati-hati dalam membandingkan sih, hati-hati dalam comparing, karena sebagai human nature itu kita sering tergoda untuk melihat rumput tetangga pastinya lebih indah, kan gitu. Ya kan, jadi hati-hati dengan membandingkan. Kita seringkali lupa ya bahwa kita itu seringkali membandingkan kekurangan apa yang ada di dekat kita dengan kelebihan yang orang lain punya. Itu nggak fair itu ya. Itu yang sering terjadi masalahnya. Jadi
Ya aku sih berusaha untuk melihat itu the whole itu ya, bahwa setiap orang itu ada kelebihan ada kekurangan, dan apakah kelebihan dia itu bisa saya terima, itu sebenarnya pertanyaan dari awal sih sebelum merit itu kan. Nah kalau bisa ya sudah jalan, dan itu komitmen seperti yang Pak Ponco bilang. Intinya janganlah pernah kita membandingkan kekurangan pasangan kita dengan kelebihan orang lain, itu nggak fair. Oke, itu sih kalau tipsku ya. Ya ikigai seseorang itu kan ya akan berbenturan dengan ikigai orang lain gitu ya, atau bahkan mungkin ikigainya bisa saling melengkapi gitu kan. Nah nggak tahu Aris masih ada komentar mungkin? Belum ya. Kalau ya hampir ini sih selaras dengan Pak Boni. Kalau kita bandingin, apalagi lihat di film-film gini ya, ini kan Charity ini kalau boleh dibilang sosok wanita yang langka kalau di dunia nyata. Ya langka banget ada yang mau berjuang seperti ini. Dibilang kalau dibandingin dengan pasangan kita ya pasti dimanapun deh pasti ada yang lebih deh, kayaknya gitu. Misalkan saja gini, karena sering berkumpul dengan mahasiswa, bicara masalah penampilan, yang lebih menarik jujur aja banyak secara penampilan. Tapi kembali lagi, kalau saya pribadi cinta itu bukan karena penampilan, karena kepribadian yang menarik itu sifatnya jangka panjang. Kalau hanya penampilan, coba deh nanti 10-20 tahun lagi ya pasti ada aja yang lebih menarik. Dan itu yang tidak sustain jadinya kalau kita melihat dari penampilan gitu. Oke. Ini kita udah masuk sesi yang terakhir karena waktu kita memang terbatas di nggak cukup. Padahal saya masih banyak. Gini. Saya mau tambahkan ucapan Charity yang menurut saya itu tadi di trailernya juga muncul. Itu adalah gini, you don't need everyone to love you. Betul. Just a few good people. Nah, nyambung dengan apa yang diucapkan oleh Aris tadi gini, ya, saya senang dengan gini. Yang seperti Charity ini langka, yang seperti Jenny itu ombyoan menurut saya. Betul. Mantap. Jennifer Lopez. Ombyoan. Apa itu ombyoan, Pak On? Nah, ombyoan itu gini. Kalau ya, pasaran ya, Pak. Ya, enggak, banyak sekali. Okay. Jadi kalau seringkali kita itu terpancing pada hal-hal yang kelihatan menarik, ya, padahal itu banyak sekali dibandingkan yang telah kita miliki, padahal itu langka. Nah, hati-hati, karena yang menarik itu yang justru kita melihat bahwa itu tidak seperti yang sudah ada. Wah, itu kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terseret ke sana. Nah, itu terjadi pada Barnum kan. Pada suatu saat agenda dia mulai banyak dan sebagainya, itu membuat dia mulai bergeser, dan untung dia akhirnya sadar. Dan ini sebetulnya film ini menyadarkan kepada kita bahwa ini hati-hati, di tikungan-tikungan itu kita harus hati-hati, ya. Dan untungnya bisa kembali, dan saya salut karena Charity adalah orang yang selalu menerima. Dan itu kalau kita lihat ada kata-kata yang bagus lagi, ya, muncul, yaitu you give us a real family. Itu di trailernya juga muncul itu tadi. Ya. Nah, ini part yang mungkin bagian akhir ya dari obrolan kita kali ini. Nah, ketika pada saat momen itu, ya momen di mana akhirnya si Barnum memutuskan untuk kembali ke keluarganya dan meninggalkan banyak hal, artinya show yang harusnya dilakukan itu ini ya, satu push di Amerika membawa si Jenny itu akhirnya batal tuh ya, dan Jenny merasa dipermainkan dan seterusnya, dan itu berakibat secara finansial terhadap bisnis yang sudah dijalankan oleh Barnum, dan terjadi kebakaran juga itu kan, karena kan dia sudah mendelegasikan tugas untuk yang sirkusnya ini ke partnernya dia itu ya, yang dimainin si siapa?
Zac Efron itu ya. Efron. Nah, terjadi kebakaran. Ada di sana namanya Philip. Ya, ada satu momen di mana kembali ke titik nol Barnum. Dia kehilangan banyak hal. Nah, mungkin bisa artinya kan ikigai ini impian kita kadang diuji itu ya. Ada kegagalan, bukan hanya diuji. Pertama diuji oleh keberhasilan dan kedua diuji oleh kegagalan ya, secara fisik tadi. Nah, mungkin pendapat teman-teman mungkin dari Boni dulu gimana? Oke, ya pasti ya dalam hidup itu pasti ada kegagalan, ada keberhasilan, gitu kan. Nah, kalau ikigai itu, kalau menurutku sih sebenarnya kegagalan dan keberhasilan itu adalah izin dari Tuhan untuk mempertajam ikigai. Kalau menurutku sih begitu ya. Ya ada juga kan orang katanya passionku adalah jadi bisnismen itu kan, tapi ketika bisnis rugi dikit hilang, ya berarti memang itu bukan ikigai dia gitu kan, karena memang cobaan-cobaan itu untuk memurnikan kita bahwa memang itu betul ikigai kita. Seperti yang mungkin aku pernah cerita di akuniku ya, tentang anak yang mengejar kupu-kupu atau membangun taman gitu kan. Jadi ketika orang itu menemukan ikigainya, mestinya dia akan lebih sibuk membangun taman, walaupun suatu saat kupu-kupu itu hilang, tapi dia tetap punya taman. Nah, taman itu adalah ikigai tadi sebenarnya. Itu sih, bro. Mantap. Nah, kalau mungkin dari Aris dulu, gimana Aris? Melihat tadi ujian kegagalan. Sebenarnya kegagalan kalau saya selalu melihat tuh bagian dari pembelajaran sih, bukan akhir dari kehidupan. Toh nyatanya di film itu dari gagal itu juga kelihatan banget bahwa si Barnum itu belajar banyak hal secara tidak langsung ya, memang tidak diekspresikan secara langsung di film ya, tapi dia berusaha menjadi lebih baik lagi, lebih care dengan keluarganya. Momen yang menarik itu ketika terakhir si Barnum itu akhirnya nonton putrinya yang lagi perform ballet, dan itulah yang dinanti-nanti lama oleh putrinya. Nah, ini kan sebenarnya bentuk dari bahwa dia sudah memperbaiki dirinya semakin baik dari kegagalan tadi. Gitu. Jadi ikigainya bukan cuma di karir ya. Ikigainya juga dia sebagai ayah yang baik ya, itu juga ikigai. Betul. Yes. Oke, monggo Pak Poco. Iya. Saya jadi teringat waktu di akuniku pun saya pernah cerita pada waktu seseorang nawari saya ya cuma beberapa tahun lift dari dunia pendidikan ya, dan itu diganti dengan kompensasi yang puluhan tahun, misalkan kalau saya harus tetap ini, tapi ya itu balik lagi kan, bicara tentang hidup kan bukan cuma masalah ya duit yang ya ditawarkan, yang terima, bahkan bisa malah ngerusak itu. Nah, saya gini, saya mau komentar itu saya hubungkan dengan lagu-lagunya aja ya, karena ini keren sekali ya. Misalkan contohnya kan This Is Me. Nah, itu kan menunjukkan bahwa mari kita dalam hidup itu kita tuh bisa menampilkan diri kita seperti yang ya Tuhan kehendaki, yang menjadi talenta kita, dan mestinya setiap orang bisa begitu kan gitu. Terus ada ya Never Enough kan gitu ya, itu yang paling populer kan, bahwa ternyata enggak ada yang bisa cukup kalau kita itu nuruti diri kita tadi. Makanya harus tahu kapan kita itu yang ya berhenti, yang kita harus prioritaskan yang mana. Wah, itu bicara tentang prioritas dalam hidup ya. Terus juga bicara tentang from now on, itu kan bicara tentang ya bagaimana kita itu selalu setiap momen itu kita bisa bergerak. Waktu keberhasilan dia tahu bahwa ini bisa berbahaya, nah dia bisa menyikapinya dengan bijak. Lalu kalau kita bicara tentang tadi ujian ya, ujian yang berupa keberhasilan dan ujian yang berupa kegagalan. Nah, kegagalan itu juga seringkali, apalagi kalau sudah setelah keberhasilan terus harus gagal, itu nggak mudah sekali. Dan semoga ini bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi kita bahwa ya semua harus
ya sikapi dengan bijak. Nah, terus saya senang dengan ini, ya. Memang sukses itu luas. Ini bagian terakhir dari saya yang saya anggap, ya. Mari kita di dalam ya konteks ikigai ini, kita harus melihat kesuksesan itu secara luas, bukan sempit dari aspek ambisi saja, lalu kemudian apalagi dihubungkan dengan materi yang hari ini semakin menggoda. Apakah itu materi atau kedudukan, itu sangat menggoda, ya. Karena seringkali untuk mencapai itu kita bisa mengorbankan hal-hal yang lebih mendasar, misalkan contohnya keluarga, bahkan pertemanan, itu seringkali dikorbankan untuk sebuah ya ambisi yang kita kejar. Nah, semoga ini menjadi satu pelajaran yang bagus lah. Nah, silakan. Ini saya kalau enggak bisa nggak berhenti untuk cerita ini. Ya, terima kasih buat ya teman-teman ya, Pak Ponco, Aris dan Boni tadi itu buat sharingnya dari satu film yang luar biasa, dan mungkin buat teman-teman yang belum nonton wajib nonton, atau yang sudah nonton ulang lagi gitu ya, dari mungkin ada perspektif yang berbeda itu ya setelah dengerin podcast kita kali ini. Dan saya hanya menutup dari diskusi kita, obrolan kita, bahwa pada saat kita mengalami sebuah kegagalan, ini saya mengutip dari dialog, pada saat teman-teman tadi ya, teman-temannya para anggota sirkus itu melihat Barnum itu down, mereka justru membangkitkan kembali bahwa sirkus yang dibuat oleh Barnum itu adalah sebuah rumah buat mereka. Mereka sendiri adalah anak-anak yang dalam tanda kutip tidak dikehendaki sebagian oleh orang tua mereka, oleh lingkungan mereka, dan Barnum merangkul mereka menjadi sebuah rumah. Bukan rumah itu adalah bangunan yang habis terbakar, ya, tetapi rumah itu adalah yang ada di dalam hati kita. Merinding, bro. Wow. Iya, ada merinding. Dikasih. Oke. Keren. Nah, ya itu sih selalu merinding itu ya kalau kita bisa melihat dari banyak hal, dan terutama dari edisi perdana kita kali ini tentang The Greatest Showman. Semoga dari obrolan singkat ini bisa menginspirasi buat kita semua ya, kita sendiri, buat teman-teman juga. Oke, itu saja. Saya minta satu poin sedikit aja, yaitu gini. Saya hubungkan dengan judulnya. Saya senang sekali judulnya itu Greatest Show. Itu bukan tentang show-nya itu, tetapi bagaimana kita membuat people itu berarti. Itu the greatest show. Nah, itu tambahannya. Mantap. Tersembunyi di balik itu ada judul. Oke. Ini kalau mau ngobrolin lagi dilanjutin panjang. Tahap 2. Panjang. Sesi 2 nih. Kayaknya perlu sesi 2, bro. Perlu sesi 2. Seru banget nih. Siap. Ya. Tapi ini. Saya melihat ya bahwa saya juga terinspirasi aja. Artinya gini, The Greatest Showman itu ya semuanya itu ya. Saya melihat sosok Pak Ponco sebagai The Greatest Showman di ya jurusan akuntansi Ubaya, yang beliau yang membangun ya institusi ini ya bukan dianggap sebagai sirkus, tapi melihat juga orang-orang yang orang-orang yang berbakat ya. Beliau juga dengan para mahasiswanya juga melihat itu ya talenta-talenta yang unik ya, tidak memilih hanya mungkin pada umumnya kan melihat bahwa dosen itu lebih suka sama mahasiswa yang pinter itu ya, mahasiswa yang mungkin aktivis, tetapi beliau juga dekat dengan semua itu ya, nggak cuma para mahasiswa yang underdog ya, seperti itu. Saya juga ngelihat Aris itu ya, kecintaannya dengan dunia organisasi kemahasiswaan ya, dia aktif sebagai hingga dipercaya dikasih amanah jadi pemimpin di sana itu ya. Boni juga itu ya jadi pimpinan di level S2 lagi itu ya di Bayang. Wow. Jadi semuanya orang. Adi juga dengan itu tadi board game-nya. Ya kan? Wah, itu Pak Adi dunia itu levelnya itu.
levelnya nasional malahan. Iya, kita masih lokal. Menjadi Inspirasi social nasional. man. Oke, nggak ada selesainya ini nanti. Oke, itu terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini. Mungkin nanti kalau ada komen, ada kritik, saran, silakan isi di bagian komentar itu ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini. Dan itu saja dari saya. Terima kasih. Ini salamnya bukan salam aku Niko, tapi salamnya Now Iki. Oke, terima kasih. Bye. Dadah semua. Bye. Yes.